Puji Tuhan, haleluya, shalom semuanya, selamat pagi, sama kita bertemu kembali di renungan firman Tuhan pagi ini. Mari sebelumnya kita akan buka di dalam doa. Bapa kami yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini. Terus Tuhan boleh beri kami kesempatan untuk sama-sama merenungkan setiap firman Tuhan. Firman-Mu adalah makanan rohani bagi kami yang menguatkan, yang meneguhkan setiap jiwa dan kehidupan kami. Mari Tuhan, Engkau yang mengurapi kami semua, biarlah dengan sukacita kami boleh menerima setiap kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat kita bertemu kembali bagi ibu-ibu yang diberkati Tuhan, bagi siapapun pagi hari ini yang sama-sama boleh menikmati setiap kabar sukacita pagi ini. Mari kita akan lihat di dalam Alkitab kita, di dalam Mazmur pasal yang ke-126 ayat yang keempat. Tema firman Tuhan pagi ini adalah dipulihkan. Mari kita baca ayat yang keempat. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Nah, berbicara tentang pemulihan ini, dipulihkan ini, tentu yang dari keadaan yang tidak baik menjadi keadaan yang baik, menjadi keadaan yang seperti sedia kala, menjadi keadaan yang normal kembali. Tentu itu menjadi kerinduan kita, pengharapan kita, keinginan kita. Di dalam Mazmur pasal ke-126 ini adalah bercerita bagaimana bangsa Israel yang ada di dalam pembuangan di tanah Babilonia kembali ke tanah perjanjian. Mereka semua dipulihkan. Mereka semua ada di dalam kemenangan. Tidak lagi tertindas, tidak lagi bekerja paksa di bawah tekanan, tetapi benar-benar mereka mengalami pemulihan ketika mereka kembali ke tanah perjanjian. Di dalam ayat yang ke-1, ayat yang 1 dikatakan, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Ini tanda dipulihkan. Sepertinya mimpi menjadi kenyataan. Benar-benar terjadi apa yang dirindukan. Dan di ayat yang kedua, pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Amin. Ya, inilah satu tanda satu bangsa yang boleh dipulihkan, dikembalikan kepada keadaan yang baik, keadaan yang seperti sedia kala. Mereka seperti bermimpi dan mereka di dalam mulut mereka ada pujian, ada sorak-sorai. Amin. Tentu pengalaman ini juga rindu untuk kita nikmati. Amin. Ya, di hari-hari ini, bulan-bulan yang sudah kita lewati, kalau sekarang kita ada di bulan Juli, kita tentu semua berdoa berharap terus Tuhan boleh pulihkan segala keberadaan kita. Amin. Ibu-ibu yang diberkati Tuhan semuanya, apapun yang menimpa kehidupan kita, bukankah di sekitar kita banyak mungkin tetangga, teman-teman kita yang mengalami pemutusan kerja, mereka yang bekerja dirumahkan. Banyak sekali dari wabah pandemi ini akibat yang dialami, bagaimana keadaan menjadi sepertinya tidak baik, ya. Dan kita tentu doa kita, pokok doa kita, Tuhan pulihkan. Kapan Tuhan pulihkan? Kembalikan semuanya seperti sedia kala. Kita boleh beraktivitas bebas untuk bergerak dan sebagainya. Tentu ini yang menjadi kerinduan kita. Ketika kita belajar dari Mazmur pasal 126 ini, mereka juga bangsa Israel yang dalam pembuangan itu mengalami satu karya Tuhan yang besar. Kita lihat di dalam ayat yang kedua bagian B, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Ayat yang ketiga, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. Pemulihan terjadi, kita harus sadari, kita harus akui, bisa terjadi karena ada perkara besar yang Tuhan boleh nyatakan.
Semuanya kembali kepada kuasa Tuhan yang besar, kuasa Tuhan yang ajaib, kuasa Tuhan yang dahsyat. Kita minta, Tuhan pulihkan kami. Minta kebesaran kuasa-Mu boleh dinyatakan. Amin. Ya, sekali lagi bahwa pemulihan terjadi, kita dipulihkan apapun keberadaan kita, kerinduan kita. Kita harus bersandar dan berharap kepada Tuhan yang besar. Amin. Di dalam Roma pasal yang ke-8 kita lihat di sini ayat yang ke-31. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-31 dikatakan, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Puji Tuhan, ada Allah yang besar, Allah di pihak kita, Allah yang begitu berbelas kasihan kepada kita, sehingga pasti ada pemulihan yang boleh kita alami. Dengan iman, dengan keyakinan, Tuhan sanggup memulihkan semuanya. Karena Dia Allah yang berkuasa. Ya, dikatakan di sini firman Tuhan tadi katakan, Dia yang menyerahkan bagi kita semua. Bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatunya bagi kita? Imani firman Tuhan pagi ini. Yang pertama, ketika pemulihan itu terjadi, kita percaya, bersandar, berharap, yakin bahwa Allah kita besar. Amin. Allah di pihak kita dan Allah sanggup memulihkan segala keberadaan kita. Ya, mungkin ketika kita ingin pemulihan itu banyak yang harus kita korbankan, banyak yang harus kita perjuangkan. Bahkan air mata kita sepertinya tertumpah, ya, karena kita merindukan pemulihan, merindukan kesembuhan, merindukan satu keberhasilan di dalam hidup ini, kesuksesan. Mungkin banyak air mata seperti yang dialami oleh bangsa Israel ini juga di Mazmur 126. Kalau kita lihat, baca kembali ayat yang ke-5 dan yang ke-6. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai, sambil membawa berkas-berkasnya. Haleluya. Ternyata ketika Tuhan izinkan mungkin kita menangis di hadapan Tuhan, berseru memanggil nama Tuhan, bahkan air mata kita sepertinya tertumpah, seperti di dalam Mazmur pasal ke-56 ayat yang ke-9, sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung, air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu, bukankah semuanya telah kau daftarkan? Air mata kita senantiasa Tuhan taruh di dalam kirbatnya. Tuhan pedulikan setiap kesedihan kita. Kita sebagai ibu-ibu mungkin banyak sekali kerinduan, pengharapan, ya, semua keluarga dipulihkan, anak-anak, ekonomi, pekerjaan. Mungkin banyak pokok-pokok doa kita, bahkan air mata kita yang tertumpah. Tetapi jangan menjadi kecil hati, jangan menjadi cepat putus asa, karena firman Tuhan ini jelas. Setiap tetesan air mata kita Tuhan tampung di dalam kirbatnya Tuhan. Luar biasa, Tuhan yang penuh kasih ini, Tuhan yang peduli ini, ya. Dan yang ketiga, kita harus perhatikan bagaimana kita menabur. Apa yang kita tabur, hukum tabur tuai di dalam Galatia 6. Apa yang kita tabur, pasti itu yang akan kita tuai. Di tengah-tengah kondisi kita, di tengah-tengah kerinduan kita akan pemulihan dalam segala bidang kehidupan kita, dalam segala apapun, ya, apa yang sudah kita tabur? Apakah kita menabur kesetiaan? Kita menabur ketekunan? Kita menabur satu pengharapan yang sungguh kepada Tuhan? Pasti
kita akan menuai hal-hal yang baik daripada Tuhan. Karena kita tabur hal-hal yang baik, hal-hal yang berkenan, hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Bukan hal-hal yang menjadikan kita menjadi tawar hati, menjadi kecewa, menjadi menggerutu, menjadi menyalahkan Tuhan di tengah-tengah keadaan kita, kerinduan kita akan pemulihan ini. Tetapi biarlah terus taburkan kebaikan-kebaikan, taburkan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Saya yakin dan percaya firman Tuhan itu selalu ya dan amin bagi kita. Kita imani, kita yakin bahwa ketika kita menabur, perhatikan apa yang kita tabur, pasti saatnya kita akan menuai. Dan kita akan pulang dengan membawa berkas-berkasnya. Artinya ada kemenangan, ada kelepasan yang dialami oleh bangsa Israel. Demikian juga dengan kita sebagai anak-anak Tuhan. Ketika kita memandang kepada Allah yang besar, ketika kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan, ketika kita memperhatikan apa yang kita tabur, ternyata ada kemenangan, ada sorak-sorai, ada sukacita. Mungkin mulut kita penuh dengan tertawa seperti firman Tuhan katakan. Amin. Mari ibu-ibu yang diberkati Tuhan, siapapun kita pagi hari ini, terus kita berjuang di dalam kehidupan ini. Percaya saatnya, bahkan sudah waktunya Tuhan memulihkan segala keberadaan kita. Pandang terus kepada Tuhan, ya, Dia Allah yang besar, Dia Allah yang ada di pihak kita. Tidak ada yang dapat memisahkan kasih Allah bagi kita semua. Baik itu penderitaan, baik itu kesengsaraan. Tidak ada yang memisahkan kasih Allah dalam kehidupan kita. Sungguh luar biasa, patut kita bersyukur karena kita memiliki Yesus yang dahsyat. Amin. Ya, Dia menyerahkan nyawanya bagi kita. Terlebih apapun yang menjadi kebutuhan kita, pasti Tuhan akan menyatakan itu di hadapan bagi kita semuanya. Oleh sebab itu mari ibu-ibu yang diberkati Tuhan, kita semua pagi hari ini, mari sama-sama kita bawa hidup kita kembali kepada Tuhan. Benar-benar kita minta pemulihan bagi bangsa ini, bagi seluruh keberadaan kita, bagi gereja Tuhan. Semuanya boleh dipulihkan dan nama Tuhan yang dipuji dipermuliakan. Amin, puji Tuhan. Mari kita akan naikkan satu pujian. Kita berikan setiap kemuliaan kita, setiap penghormatan kita kepada Tuhan, sebab Dia Allah yang besar. Kita mau alami perbuatannya yang ajaib, yang dahsyat di dalam kehidupan kita semua. Haleluya, puji Tuhan. Amin, amin. Beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab Kau besar.
penghormatan kita, segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Dia sanggup melakukan segala perkara jauh dari apa yang kita pikirkan, yang kita harapkan. Pemulihan Tuhan boleh nyatakan atas setiap kehidupan kita semua pagi hari ini. Mari kita akan sama-sama berdoa bawa hidup kita di hadapan Tuhan pagi ini. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau Allah yang selalu peduli akan setiap kehidupan kami. Pagi hari ini kami bersatu hati. Kami memandang kepada Tuhan yang besar, Tuhan yang ada di pihak kami, Tuhan yang senantiasa memperhatikan keberadaan kami. Kami mohonkan Tuhan pertolongan-Mu, pemulihan-Mu bagi segala keberadaan kami di hari-hari ini. Biarlah nyatakan mujizat-Mu bagi kami. Keluarga kami dipulihkan, ekonomi kami dipulihkan, pekerjaan kami dipulihkan. Mungkin ada anak-anak yang dalam kegelisahan, ketakutan, kecemasan, semuanya boleh dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kami berdoa bagi bangsa Indonesia ini Tuhan, di tengah-tengah kondisi wabah yang ada, terus kami bawa di dalam doa-doa kami. Biarlah pemulihan boleh terjadi dalam setiap bidang kehidupan di negeri ini, boleh dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kau yang memberikan kemenangan, Kau yang memberikan kelepasan, Engkau yang memberikan sukacita bagi kami semuanya. Terima kasih Bapa di surga. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Biarlah terus firman-Mu meneguhkan kehidupan kami. Biarlah firman-Mu menjadi rema bagi kami semuanya. Roh Kudus materaikan dalam kehidupan kami, sehingga boleh berbuah-buah dan memuliakan nama Tuhan. Diberkatilah seluruh kaum wanita-Mu dimanapun berada, apapun keberadaan mereka, Tuhan sudah pulihkan dan Tuhan sudah memberkati. Terima kasih Bapa di surga. Inilah yang menjadi seru doa kami. Kami percaya biarlah segala kerinduan-kerinduan kami Tuhan akan nyatakan itu, dan semuanya boleh kami kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kiranya berkat Allah, penyertaan daripada Tuhan Yesus, kasih persekutuan di dalam Allah Roh Kudus terus mengikat kami sampai selama-lamanya. Kami percaya semua ada di dalam berkat Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi bagi kita semuanya. Salam sehat, salam sejahtera. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap semangat. Haleluya.